Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. 889-890. DOWNHILL. Bab 889. Ini terlalu jauh untukmu. Aku akan memberitahumu detailnya ketika kamu melewati tahap akhir dari transformasi, kata Sen Changhai ringan. Landon Sen mengangguk, lalu mengertakkan gigi dan bertanya, Rose masih di rumah Ling, dia tidak dalam bahaya. Secara alami, tidak akan ada bahaya. Karena tubuh jimat darah juga merupakan bendera penting dari keluarga Ling, dia pasti akan terlindungi dengan baik. Hanya saja, untuk secara paksa mengolah cahaya ilahi pesona darah, kamu perlu menggunakan roh jahat sebagai panduan, aku khawatir setiap hari ada banyak pembunuhan. Dalam jangka panjang, itu akan mengikis semangat dan pikiran sampai batas tertentu, dan gadis itu mungkin akan sangat tidak nyaman. Sen Changhai mengerutkan kening. Ekspresi Landon Sen agak jelek, dia tidak sabar untuk menyelamatkan Rose, tetapi kekuatannya benar-benar tidak cukup, dia hanya bisa menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Ayah, aku masih punya sesuatu untuk diberitahumu. Setelah itu, Landon Sen memberitahu Sen Changhai tentang situasinya sendiri, dan mengatakan segalanya tentang tubuh darah dan roh serta Kaisar Qian Yuanlu yang misterius. Sen Changhai terkejut ketika dia mengambil alih fragmen tipis, Suan di Qian Yuanlu. Fakta bahwa Landon Sen tidak dapat mengerti tidak berarti bahwa Sen Changhai juga tidak dapat mengerti. Sen Changhai mahir dalam cara alkimia dan dikenal sebagai bijak alkimia. Melihat melalui setiap halaman, beberapa konten dalam catatan Qianandi Suandi mengejutkannya sangat. Beralih ke halaman terakhir, Sen Changhai melihat deskripsi tubuh roh darah, dan bintangnya menyala. Pada awalnya, kamu dan Rose dilahirkan hampir pada saat yang bersamaan, dan ada bintang merah yang jatuh di langit. Kupikir itu adalah fenomena langit dan bumi yang disebabkan oleh tubuh pesona darah Suyatu, sepertinya itu tidak sepenuhnya seperti ini. Sen Changhai merenung sejenak. Visi surga dan bumi. Apakah orang-orang dengan tubuh khusus memiliki visi surga dan bumi ketika mereka dilahirkan? Landon Sen agak penasaran. Sen Changhai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada banyak orang dengan fisik khusus, tetapi mungkin tidak ada satu orang yang dapat menyebabkan surga dan bumi selama ribuan tahun. Ini adalah pepatah yang telah menyebar sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa harta tertentu juga dapat menyebabkan langit dan bumi. Gajah, tetapi hal magis semacam itu seharusnya sudah lama menghilang. Landon Sen mengangguk sedikit, sepertinya ayahnya berpengetahuan luas. Setelah mengobrol sebentar, Landon Sen belajar banyak. Bahkan Landon Sen akan menemukan pil lotus darah, Sen Changhai tahu lebih baik darinya. Baru pada saat itulah Landon Sen tahu bahwa pil Medicine King Medicine awalnya ditulis oleh ayahnya, dan itu jatuh ke tangannya sendiri secara tidak sengaja. Cukup beruntung untuk memikirkannya. Meskipun lotus darah sangat berharga, Lin Hai Tianshan masih merupakan tempat di mana ia dapat diproduksi. Harus tersedia. Obat buah Yin Tianyuan sudah punah. Anda dapat menemukan dua di tanah yang sepi seperti hutan hantu yang berkabut. Ini adalah keberuntungan besar. Sen Changhai tersenyum. Bisakah Anda membeli lotus darah? Landon Sen senang. Pasar terbesar di Tianshan seharusnya bisa membelinya. Tidak hanya bunga lotus darah, tetapi beberapa bahan yang tersisa harus tersedia. Tidak ada masalah dalam memurnikan pil lotus darah, tetapi Anda harus bergantung pada Anda untuk menemukan bahannya. Ayah tidak akan membantu Anda. Sen Changhai berkata dengan ringan. Ya. Landon Sen mengangguk, dia mengerti apa yang dimaksud ayahnya. Jalan menuju kultivasi itu sendiri tergantung pada diri sendiri, yang dapat dianggap menumbuhkan semacam karakter. Aku tidak akan memberimu benda asing, tapi ayahku bisa mengajarimu alkimia dan seni bela diri. Aku akan membimbingmu untuk berlatih metode kultivasi dan seni bela diri pada hari berikutnya, kata Sen Changhai dengan wajah serius. Landon Sen sangat gembira, terima kasih, ayah. Kamu dan ayah dan anakku, apa yang masih kamu bicarakan? Itu karena ayahku tidak melakukan tugasnya. Sen Changhai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kemudian mengangkat Suan di Qian Yuanlu,
di tangannya dan berkata, biarkan aku mempelajari gulungan kuno ini selama beberapa hari, dan aku akan kembalikan kepada Anda. Ayah, ambil saja untuk penelitian, kata Landon Sen segera, bagaimanapun, kata-kata pada gulungan kuno itu ada dalam pikirannya. Setelah itu, Landon Sen memberitahu Sen Changhai tentang kepemilikan dua artefak suci. Sen Changhai sedikit terkejut, dia tahu bahwa Dragon Tooth Dart ada di tangan Landon Sen, tetapi dia tidak berharap bahwa Landon Sen masih memiliki pedang suci di tangannya. Sen Changhai mengambil pisau burung naga untuk mengamati sebentar, dan berseru, untung, pisau harta ini adalah senjata suci kelas menengah. Ayah, saya masih memiliki kemampuan untuk melindungi harta karun semacam ini. Mengapa Anda tidak menyimpannya? Kata Landon Sen. Sen Changhai melambaikan tangannya dan berkata, tidak, ini adalah kesempatanmu sendiri. Sekarang setelah kamu memilikinya, kamu harus menyimpan artefak suci ini. Kamu tidak cukup kuat, jadi jangan perlihatkan dengan enteng. Setelah selesai berbicara, Sen Changhai mengembalikan pisau burung naga ke Landon Sen, matanya menunjukkan persetujuan. Untuk pertumbuhan seseorang, kesempatan menempati sebagian besar. Landon Sen memiliki begitu banyak peluang, itu hanya menunjukkan bahwa ia adalah putra surga yang bangga, dan Sen Changhai juga bangga padanya. Ya, Landon Sen mengangguk berat. Keduanya terus berbicara sampai larut malam sebelum Sen Changhai pergi. Landon Sen sangat senang melihat ayahnya. Pada saat bersamaan, beberapa hal lama membuatnya merasa cukup berat. Setelah menyelesaikan emosinya, Landon Sen terus bermeditasi. Setelah 3 hari berturut-turut, Sen Changhai tidak meninggalkan rumah sama sekali, dan tampaknya mempelajari Suandi Qianyuanlu dengan penuh konsentrasi. Landon Sen berencana untuk menunggu ayahnya keluar untuk mencari bahan untuk memurnikan pil lotus darah. Akhirnya, pada hari ketiga, Sen Changhai akhirnya keluar. Di pagi hari, di pondok gunung belakang, Sen Changhai mengembalikan Suandi Qianyuanlu ke Landon Sen. Setelah 3 hari penelitian, Sen Changhai memperoleh sedikit, tetapi itu tidak banyak berguna. Saya harus mengakui bahwa gulungan kuno ini benar-benar mengejutkan, tidak boleh dibuat oleh seseorang dari Lin Haitianshan, itu terlalu tidak jelas, hal-hal yang disebutkan di atas terlalu misterius, hampir tidak pernah terjadi. Saya punya sesuatu untuk mengingatkan Anda. 10 hari dari sekarang, akan terjadi bahwa kamar dagang Wanbao di Tianshan akan mengadakan lelang skala besar tahunan. Anda ingin membeli bahan pil lotus darah. Ini adalah waktu terbaik, Sen Changhai mengingatkan. Ayah, aku akan turun gunung besok, kata Landon Sen segera. Yah, kamu pergi dulu, aku akan pergi dengan senior dan pamanmu dalam 2 hari, dan kemudian aku akan pergi ke kamar dagang Tianshan Wanbao untuk menemukanmu, Sen Changhai sedikit mengangguk. Dia ingin Landon Sen untuk mempraktikkan kekuatan magis tanpa kekuatan penghancur, tetapi sekarang sutra penerangan ilahi Landon Sen belum mencapai kondisi Mahayana, jadi dia hanya dapat secara paksa mengangkat fisiknya untuk mencapai standar untuk dapat mengolah kekuatan magis tanpa kekuatan penghancur. Untuk tujuan ini, Sen Changhai perlu menyiapkan beberapa bahan dan obat-obatan. Ngomong-ngomong, Sen Changhai mengeluarkan jubah putih dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Landon Sen, mengatakan, ini adalah pakaian yang terbuat dari sutra biru. Pakaian yang terbuat dari bahan ini dikenakan di tubuh, dan dapat melacak mata elang untuk waktu yang singkat. Tidak bisa dikunci, jangan khawatir dikejar oleh istana kebahagiaan. Mata Landon Sen berbinar, dan dia mengambil jubah itu, jauh lebih nyaman untuk memiliki benda ini. Selama itu tidak ditargetkan oleh elang pelacak, tidak ada bahaya. Landon Sen memutuskan untuk berangkat ke Tianshan besok pagi dan menyapa Yi Xuan dan yang lainnya. Itu adalah hari berikutnya dalam sekejap. Pagi-pagi sekali, Landon Sen bersiap untuk meninggalkan Yi Jiasanmen. Saudaraku Sen. Ibuki segera berjalan dan tiba-tiba menghentikan Landon Sen. Saudari Ibuki, ada apa? Tanya Landon Sen. Tidak. Tidak ada apa-apa. Saya mendengar bahwa Anda akan melakukan perjalanan jauh. Saya membuat kue. Anda dapat memuaskan rasa lapar Anda di jalan. Ibuki tersipu dan menyerahkan sekotak kue halus ke Landon Sen. Terima kasih. Landon Sen sedikit malu. Seorang gadis membuat makanan ringan untuknya sendiri, yang selalu terasa sedikit ambigu, tetapi sulit untuk menolak. Hati-hati. Ibuki tersipu dan memesan. Baik.
Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ibu Kisno, Landon Sen meninggalkan Gunung Sume dan tiba di pelabuhan pesisir. Bab 890 Robert. Landon Sen mengenakan jubah putih yang terbuat dari sutra biru yang diberikan Sen Changhai padanya. Mengenakan gaun ini, dia pada dasarnya tidak perlu takut untuk melacak elang. Mata elang pelacak sangat istimewa, setara dengan sinar X, yang dapat melihat sebagian besar objek, tetapi masih ada beberapa bahan khusus yang tidak dapat dilihat. Sebagai contoh, benang sutra dimuntahkan oleh ulat sutra biru. Ulat sutra Azure adalah sejenis serangga aneh, jumlahnya sangat langka, pakaian ini terbuat dari sutra biru juga sangat berharga. Jangan takut diburu, suasana hati Landon Sen jauh lebih ringan, tapi dia masih berniat untuk tetap bersikap rendah hati. Bagaimanapun, sejak dia datang ke Linhai Tianshan, dia dikejar dan dibunuh, dan dia hidup dalam kondisi yang mengerikan. Kunci rendah Landon Sen menekan auranya di tengah-tengah interogasi, dan perlahan-lahan datang ke pelabuhan. Saya tidak tahu hari apa hari ini, sejumlah besar kapal berlabuh di pelabuhan, berkali-kali lebih banyak daripada ketika dia datang sebelumnya. Ketika saya bertanya, saya menyadari bahwa pada dasarnya saya pergi ke Tianshan. Lelang tahunan kamar dagang Wanbao sangat luar biasa. Tidak hanya pelelangan, tetapi semua toko kamar dagang juga akan dibuka. Beberapa barang juga didiskon, menarik sejumlah besar seniman bela diri dari Linhai Tianshan. Pemahaman Landon Sen tentang Tianshan terbatas pada pernyataan lisan orang lain. Dikatakan bahwa Tianshan adalah pulau terbesar di Linhai dan Tianshan. Agak salah untuk mengatakan bahwa itu adalah sebuah pulau. Di mata Landon Sen, Tianshan benar-benar sebuah benua. Pegunungan Tianshan memiliki luas 3 juta kilometer, dan ada keluarga besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di antara 100 pasukan utama di pegunungan Linhai Tianshan, pegunungan Tianshan berjumlah 59. Dalam hal intensitas seni bela diri, Linhai jauh lebih rendah daripada Tianshan. Oleh karena itu, ada pembagian geografis antara Linhai dan Tianshan. Untuk menemukan bahan pil lotus darah, kamar dagang Wanbao secara alami adalah pilihan terbaik, dan ada juga lelang. Landon Sen menemukan sebuah kapal ke Tianshan dengan cara yang sederhana, menegosiasikan harga dengan pemilik kapal, dan duduk di atasnya. Perahu ombak yang bisa mengangkut lebih dari selusin orang dibungkus oleh Landon Sen dan melemparkan batu aura kepada tukang perahu. Tukang perahu adalah seorang seniman bela diri dalam jangka menengah. Melihat bahwa Landon Sen sangat murah hati, dia mengangguk dan membungkuk kepada Landon Sen dengan gembira, menjawab setiap pertanyaan. Landon Sen juga mengetahui tentang kamar dagang Wanbao ini dari mulut kapal. Kamar dagang Wanbao adalah kamar dagang terbesar di Tianshan, dan ini adalah industri umum dari 8 keluarga besar Tianshan, yang semuanya menempati peringkat 20 besar di antara 100 pasukan teratas di Linhai dan Tianshan. Bahkan keluarga O yang peringkat 6 dan keluarga Liu peringkat ke-7 termasuk di antara 8 keluarga. Bagaimana dengan pelelangan? Landon Sen bertanya lagi. Hal-hal dalam pelelangan adalah harga yang sangat tinggi, dan pada dasarnya dibeli oleh orang-orang dari keluarga besar. Namun, pada hari pelelangan, kamar dagang Wanbao juga akan menjual sejumlah besar barang bagus tingkat rendah, menarik wusiu yang tak terhitung jumlahnya untuk datang ke Taobao setiap tahun. Kata, apakah ada keluarga besar yang berpartisipasi dalam pelelangan ini? Landon Sen mengerutkan kening. Jika dia bertemu seseorang dari Bliss Palace di pelelangan, itu tidak akan bagus. Si tukang perahu menjawab, lelang kamar dagang Wanbao ini umumnya diadakan setiap 2 tahun, dan keluarga besar pasti akan mengirim seseorang untuk berpartisipasi. Kirim seseorang untuk berpartisipasi. Jika Hua Jing Wuxiu biasa dikirim untuk berpartisipasi, Landon Sen tidak akan takut apapun, dan pembangkit tenaga Void Realm tidak boleh dikirim untuk melakukan hal-hal seperti itu. Landon Sen merasa bahwa dia tidak perlu terlalu takut pada istana kebahagiaan. Lurulong tahu kekuatan ayahnya sekarang dan mungkin tidak akan datang untuk mengejarnya. Landon Sen memutuskan untuk berpartisipasi dalam pelelangan kamar dagang Wanbao ini, karena akan bertemu dunia. Landon Sen sekarang memiliki lebih dari 500.000 batu lingyun, lebih dari 3.000 lingjings, N harta, dan N botol berbagai pil. Sebagian besar kekayaan dikumpulkan dari Tao Hua Guluguan sebelumnya dan Hua Jing lainnya, yang setara dengan semua sumber daya pelatihan sekte berukuran sedang. Landon Sen merasa bahwa betapapun mahal lotus darahnya, dia harus mampu membelinya.
Perahu ombak berangkat, mengendarai angin dan ombak. Tianshan jauh dari Pulau Sumi, dan dibutuhkan sekitar 7 atau 8 hari untuk berlayar. Landen Sen memilih kapal ini dengan kamar tidur. Dia bermeditasi dan berlatih di kamar selama 8 hari. Ngomong-ngomong, dia makan beberapa kue yang disiapkan oleh Ibu Ki untuknya. Rasanya sangat enak. Landen Sen bermeditasi dan berlatih selama 8 hari berturut-turut, dan tukang perahu tidak peduli. 8 hari kemudian, di pagi hari, Bozu mendekati pantai Gunung Tianshan. Senior, sesuatu terjadi di depan. Keluarga kapal panik dan berlari ke kamar Bozou, berteriak kepada Landen Sen yang sedang bermeditasi dengan mata terpejam. Landen Sen membuka matanya dan berjalan keluar dari kamar. Tampaknya ada perkelahian di lepas pantai, kata si tukang perahu buru-buru. Hah? Landen Sen mengerutkan kening dan berjalan ke geladak. Saya melihat sebuah perahu ombak besar berlabuh di pantai di depan, seperti kapal dagang. Di pantai, seorang pria muda yang mengenakan jubah putih dan memegang pedang panjang bertarung dengan seorang pria besar yang kokoh memegang pedang panjang. Ding ding ding. Pedang berpotongan, dan pertempuran antara kedua belah pihak dalam ayunan penuh. Landen Sen meliriknya, keduanya adalah Wuxiu pada tahap awal transformasi, tetapi mereka jelas lebih kuat di masa muda jubah putih. Orang ini memiliki ilmu pedang yang bagus. Landen Sen menyaksikan pertempuran di atas kapal dengan penuh minat, dan hanya bisa menghela nafas. Pedang pria muda berjubah putih itu sangat indah, dan Landen Sen tidak bisa tidak memujinya dengan pedangnya. Pria yang kokoh menghitung pedang di tubuhnya, berlumuran darah, dan akhirnya berlutut, memohon belas kasihan, berhenti. Aku, Qian Feng, menyerah. Pemuda berjubah putih berkata dengan dingin, saya pikir itu adalah teknik pedang yang hebat. Sepertinya teknik pedang dari gerbang pedang tiran tidak lebih dari itu. Oke, saya tidak akan berbicara omong kosong. Saya akan menyerahkan 50.000 batu Lingyun segera, kalau tidak saya akan membunuh Anda, dengan cara apapun. Anak-anak Dadaomen di kapal dibantai bersih, dan kemudian mereka merampok kapal dagang Anda dari Dadaomen. Wajah Qian Feng begitu buruk sehingga dia pikir dia ditembak ketika berbaring. Dia kenal pria muda berjubah putih, Ouyang Changfeng, putra tertua keluarga Ouyang. Ouyang Changfeng tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia merampok kapal dagang di siang hari bolong. Qian Feng dipercayakan oleh gerbang pisau tiran untuk mengawal kapal dagang, tetapi dirampok oleh Ouyang Changfeng. Anak ini bahkan membuka mulutnya dan meminta 80.000 batu aura untuk mereka. Qian Feng sangat marah dan bertarung dengannya, tetapi ia digantung dan dipukuli oleh lawan. Pangeran Ouyang, Anda adalah putra tertua dari keluarga Ouyang, mengapa Anda melakukan perilaku seperti ini? Bukankah Anda melakukan ini membuat kita mendominasi pendekar pedang dan keluarga Ouyang Anda konflik, kata Qian Feng buru-buru. Berhentilah bicara omong kosong, aku bukan lagi anggota keluarga Ouyang, aku seorang perampok. Serahkan 80.000 batu Lingyun dengan cepat, jika tidak, mati saja. Ouyang Changfeng mengepalkan pedang panjang di tangannya dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Melihat penampilan membunuh Ouyang Changfeng, dahi Qian Feng berkeringat, dan batu aura membahayakan hidupnya, dia masih memilih untuk menyelamatkan hidupnya. Ini kamu. Qian Feng mengeluarkan tas dari tas penyimpanan, menghitung nomornya, dan melemparkan tas batu Lingyun ke Ouyang Changfeng dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Ada 800 kristal spiritual di dalam tas, 1 kristal spiritual dari 100 batu aura. Lingjing dianggap sebagai mata uang dalam jumlah besar. Ouyang Changfeng menimbangnya, lalu memasukkan tas kristal roh ke dalam cincin penyimpanan, dan berkata dengan acuh tak acuh, oke, kamu bisa menggulung. Qian Feng berlari kembali ke kapal dengan wajah cemberut dan memerintahkan orang-orang untuk berbalik dan meninggalkan pelabuhan. Ada banyak perahu ombak di pantai, dan sebagian besar kapal ombak terhenti karena pertempuran antara tuan-tuan kerajaan tadi. Di beberapa kapal mewah di dekatnya, beberapa murid elit seni bela diri keluarga yang muncul di geladak kebetulan mengenali Ouyang Changfeng. Bukankah orang itu Ouyang Changfeng dari keluarga Ouyang? Mengapa dia lari dan merampok? Ouyang Changfeng benar-benar menghina reputasi keluarga Ouyang. Ya, karakter Dagong dari keluarga Ouyang yang bermartabat sebenarnya melakukan hal seperti itu. Semua orang berbicara banyak. Landen Sen sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Ouyang Changfeng,
yang dikabarkan sebagai jenius pertama Lin Haitianshan, adalah pemuda berjubah putih ini. Dikatakan bahwa Ouyang Changfeng adalah tubuh naga yin, ia menerobos dunia pada usia 20, dan bakatnya menentang langit. Ouyang Changfeng sangat terkenal bahkan Landen Shen pernah mendengarnya. Landen Shen sedikit terkejut, keluarga Ouyang berada di peringkat ke-6 dalam keluarga super. Ouyang Changfeng ini benar-benar akan melakukan tindakan perampokan yang tak tahu malu. Kebetulan kapal dagang Dadaomen baru saja pergi, dan kapal dagang lainnya tiba. Kapal dagang ini lebih mewah, dan ada bendera di geladak dengan 3 huruf emas besar, Bliss Palace.